Halo sahabat, ketemu lagi di Lucky Hakim Channel. Pada kesempatan kali ini saya datang ke tempat STRP Lohan. STRP tim Lohan itu memang teman-teman yang biasa merah Lohan, dan Lohan ini bukan sembarang Lohan biasa, tapi Lohan yang levelnya untuk kontes gitu. Nanti lebih lanjutnya langsung ngobrol. Selamat malam semuanya. Ya, nah, ini kenalin satu-satu dengan siapa? Fadrin. Fadrin, ini Ya, saya Ian. Bang Ian, yang belakang mau perlu juga nih. Dengan Helman Dan Asep. Busuk. Jadi Lohan itu basically dibagi menjadi dua, Kampa sama Cencu. Terus kalau untuk kontes ada Cencu, Kampa, Golden Base, free marking, klasik, bonsai. Bonsai itu yang kecil-kecil ya? Ya, bonsai itu dia bulat ya. Bonsai biasanya. Itu kelasnya nanti bisa juga dia dari Golden Base atau apa bisa? Nggak ada. Bisa lagi? Kalau bonsai gitu, maksudnya dia nggak dibagi-bagi lagi. Hanya bonsai ya, khusus bonsai. Beda sama Cencu ya. Kalau Cencu kan ada kelas free marking gitu kan, dia ada. Di sini kalau dari Lohan sendiri ada nggak sih yang misalnya kayak top of the top, misalnya kayak kalau yang ini nih memang kelas yang paling mahal karena sulit didapatkan, kalau ini yang lebbi murah karena gampang didapat, itu yang apa atau enggak, atau sama-sama? Sama sih sebenarnya ya. Untuk Lohan yang penting kualitasnya bagus, jelas mahal. Nggak ada patokan apa untuk jenisnya, kategorinya nggak ada. Hanya saja paling untuk bonsai. Untuk bonsai kemungkinan nggak akan terlalu mahal karena dia resikonya emang terlalu riskan ya. Dia cepat karena kan dia ikan cacat kan. Nah, dia kan itu kan pendek badannya. Iya. Jadi dia riskan itu akan balik berenangnya gitu. Umurnya lebih pendek gitu atau memang karena dia suka kembung? Iya, karena kan dia biasanya kalau ikan pendek itu dia selalu bermasalah dengan gelembung renang. Gelembung renang itu dia dia penyeimbang renangnya dia di saat itu udah pecah, dia udah mulai stabil tuh. Biasanya kalau bonsai. Kan orang pada nanya itu, saya termasuknya ya, bertanya itu kalau besar jenong itu isinya apa sih, cairan itu lemak. Atau lemak. Oh, artinya kalau di black itu lemak ya? Iya. Saya pikir itu cairan kayak air gitu. Iya. Itu lemak isinya. Dan itu memang ada makanan khusus membuat dia jenong atau memang genetiknya dia tuh cenderung jenong karena bapak ibunya dulunya? Nah, ya dia lebih dari ke genetik ya. Terus kedua bakat. Kita hanya memaksimalkan. Kita nggak bisa kalau memang dasar genetiknya dia nggak gede kepalanya, itu akan sangat susah. Dia ini ada nggak makanan khusus yang membuat dia lebih begitu, atau memang kayak harusnya ditaruh di air yang hangat supaya jenong atau air yang dingin supaya apa? Nggak ada. Paling kita hanya coba memaksimalkan paling ya, biar dia minimal dia nggak terlalu kecil jenongnya. Biasanya kita suntik hormon. Kita bisa suntik hormon. Suntik hormon itu di bagian jenongannya atau di bagian tubuh? Di bagian tubuh. Nah, bagian tubuhnya. Makanan sendiri dia makanan standar ya, ikan atau cacing beku atau? Untuk Lohan paling kalau di sini kita pakai cacing, udang sama pelet. Udang ini udang pasar? Udang pasar. Udang pasar, nggak apa-apa. Udang pasar, ya. Berarti udang pasar itu sebenarnya udang laut kan? Ya nggak semua, kita kan karena kan udang sekarang itu kan udah banyak budidaya ya. Iya, maksudnya bukan udang yang kalau di tukang-tukang. Oh, bukan. Yang kecil-kecil bening itu kan. Bukan, susah. Tapi itu juga bisa. Itu bagus sebenarnya. Cuma kan susah nyarinya, iya. Itu jadi masalah. Nah, dia ini Lohan ini dipisah-pisah memang karena untuk kontes atau memang sebenarnya Lohan kalau bareng berantem dia? Ya, dia kalau disatuin dia akan berantem pasti. Memang dia instingnya dia begitu ya? Iya, dia menggalak sebenarnya Lohan itu. Makanya Lohan itu kita nggak bisa lepas di alam bebas. Itu ada peraturannya tuh. Di undang-undangnya nggak boleh. Nggak boleh lebih sekali dia bisa invasif. Iya betul, bisa ngerusak ekosistem yang lain kan. Dia jantan betina juga sama, harus dipisah. Atau mungkin kalau yang betina kayak ikan cupang, betinanya bisa gabung, jantannya karena galak berantem. Kalau ini kalau betina, kalau dia kuantitinya banyak mungkin bisa digabung. Tapi untuk untuk ikan-ikan yang udah besar itu enggak, karena dia kalau digabung dia nggak akan nelor. Biasanya kalau itu. Air lebih suka hangat, pakai heater juga saya lihat ini. Ya, sebagian kita pakai heater ini untuk ikan yang sakit aja ya sebenarnya ya. Sebenarnya emang nggak usah, nggak apa-apa ya. Suhu di 28 bagus udah. Udah oke ya. Udah stabil lah gitu udah. Dia sendiri ini perlu kayak ada ketapang lah atau apa nggak? Di sini kita nggak ada. Nggak ya? Paling mineral ya. Iya. Mineralnya apa misalnya? Mineral. Kayak garam gitu? Serbuk sih. Bentuknya serbuk ya. Ya serbuk. Kita tuang ke airnya. Tunggu beberapa menit.
baru kita nyalain mesinnya. Oke. Terus penyakitnya sama ya, sama ikan lain, kayak dia bisa kena white spot juga, bisa kena kutu-kutuan. Artinya dia bukan berarti karena kuat dan galak terus jadi kebal penyakit nggak juga? Enggak, lawan juga tetap sama. Dia bisa kena bakteri dari hole in the head, terus white spot ya. Terus apalagi kutu, kutil itu sama, bisa kena. Cenderung kalau ikan nyamperin berarti kan dia berani, pede, maka warna juga akan keluar ya? Betul. Oh iya, terus ketika dia disuntik, misalnya disuntik itu di air atau diangkat atau apa gimana gitu? Kita biasanya kita angkat ke darat kurang lebih sekitar ya nggak sampai 1 menit lah. Sekalian kita salon itu kita rapikan ekornya, kita potong supaya menutup ekornya. Emang keburu 1 minggu sembuh gitu maksudnya apa? Kita tidak motong tapi kita merapikan. Iya. Dan ini saya baru tahu ternyata jenong ini ternyata isinya lemak. Saya waktu itu sempat pengen megang lohan itu air atau apa gitu atau nah itu dia jenong itu yang saya tahu juga ada jenong batu, ada jenong air. Jenong batu itu ya dia tidak akan besar segitu aja. Tapi kalau jenong air begitu dia nge-foam dia naik, begitu dia ngedrop dia akan turun. Kalau dia sakit dia akan kempes. Jadi kalau yang orang ngomong itu kan disuntik-suntik biar palanya jenong, itu sebenarnya bukan, itu kan kata-katanya ada benar juga disuntik supaya hormonnya naik. Betul, tapi supaya birahi. Penangkapan saya disuntik itu kayak balon gitu loh, bukan ya? Bukan ya. Gitu. Nah ini berarti ini jenis apa ini? Ini jenis kamfa. Kamfa karena matanya putih. Jadi dibedakannya basically cuma dari mata dulu. Tidak juga karena banyak dari faktor dari marking, dari mutiara. Kamfa sama apa? Kamfa sama cencu. Cencu yang mana? Cencu itu mana cencu? Nah bedanya apa? Ini apa karena lampunya saya jadi? Mutiara kamfa itu lebih kasar daripada mutiara kasar, ini mutiara halus. Oh ini lembut ya? Cacing. Ya? Ada cacing, ada titik-titiknya, ada pasir. Cencu. Oh berarti saya sukanya cencu. Kalau itu mutiara kasar-kasar kalau kamfa biasanya. Mutiara besar-besar. Itu mata merah. Bentuknya sama? Sama, hampir sama semua dari body dari. Kalau yang dibilang lohan body kotak itu apa sih? Nggak ada? Atau cuman apa istilah orang aja pada ngomong lohan body kotak gitu? Body kotak itu adalah tidak panjang juga, tidak pendek juga, jadi adalah perbandingan. Itu yang bagusnya kayak gitu? Yang bagus seperti itu. Oh, kalau terlalu pendek nanti juga akhirnya masuknya jadi short body. Short body. Umur lohan yang segini, ini berarti udah masuk kelas berapa nih? Ini masuknya ke A ini. Kelas A. Umurnya sekitar berapa? Udah nyampe ke A? Ada 2 tahun? Setahun. Itu tahunan. Oh berarti kalau kelas D, C itu berarti umur baru berapa bulanan doang ya? Iya baru berapa. Karena kan masih kecil-kecil kan? Semua itu tergantung dari pakannya dia. Dia nyaman atau tidak. Gitu. Kalau dia nyaman, kalau pakannya kita kasih terus-menerus secara rutinitas, dia akan cepat besar. Gitu. Tempat mempengaruhi nggak dari tempat? Misalnya dia kasih tempat yang sempit, dia akan menyesuaikan, atau tempat yang besar makin cepat gede gitu? Ya, mempengaruhi. Begitu tempatnya besar dia akan cepat gede. Begitu tempat kecil ya mungkin dia akan situ-situ aja. Kalau bicara gengsi itu lebih bergengsi yang kelas besar atau kelas kecil? Semuanya bergengsi. Bergengsi ya, tergantung kembali ke ikannya, kembali lagi ke sama ikannya. Motifnya ya. Betul. Pernah nggak juara tapi sebenarnya dia nggak terlalu jenong, tapi memang warnanya bagus sekali, atau memang jenong adalah salah satu satu-satunya lohan bagus adalah jenong gitu? Penilaian itu tidak harus di kepala. Penilaian itu banyak. Pertama kan kayak dari first impression, bagaimana pertama kali melihat, dari warna, dari mutiara, dari kepala, ada minus atau tidak, ada cacat atau tidak, ikan itu apakah bodinya proporsional apa tidak. Jadi banyak penilaian-penilaiannya gitu. Nggak harus kepala besar itu pasti juara. Enggak, malah justru kadang-kadang kayak juara 1 kepalanya biasa. Tapi overallnya ya, nilainya naik betul. Semua itu. Ini tanning juga nih? Ya betul, lampu tanning. Oh jadi lohan juga di tanning juga? Lampu tanning. Tanningnya semacam kayak tanning arwana nggak sih? Betul, sama. Tanningnya tanning seperti arwana. Jadi kalau pada arwana kan kita ingin menaikkan warna merah ya. Iya. Kalau pada lohan kita ingin membuat supaya mutiaranya itu lebih shining. Oh, berarti kalau tanning ini airnya lebih cepat berlumut apa semua gitu? Betul. Ya? Tanning itu kan pada prinsipnya adalah pengganti sinar matahari. Kalau ditaruh di outdoor lebih bagus dong sebenarnya.
Misalnya biar aja kena matahari kalau jam sekian itu dibikin kena matahari pagi atau apa, misalnya taruh akuarium. Itu salah satu solusi yang bagus atau malahan itu bisa Kalau buat overtraining? arwana bagus. Oh, kalau lohan? Kalau buat lohan terlalu over. Oh iya. Yang ada akan jadi gosong nih ikan. Gitu. Artinya dia perlu training tapi tidak seperti arwana ya, nggak Betul, sebalik ya. gitu. Air dia tahan air keruh nggak sih? Ada karakter ikan yang suka dengan air tua, ada karakter ikan yang suka dengan karakter air baru. Jadi kita lihat dari ikannya itu sendiri. Kita lihat, misalkan kalau kita sering ganti air, bagaimana nih? Apakah ikannya makin perform apa makin ngedrop? Kalau makin ngedrop berarti dia demennya air tua. Nah, ini salah satu contoh lohan bonsai. Ya, Dari jenis apa bonsainya? Apa? Cencu bonsai. Cencu bonsai. Ya. Kanva Bonsai bonsai itu- ada juga, kanva bonsai ada. Ada juga, tapi tidak. Yang penting bonsai itu adalah koin aja. Oh, oke. Bentuknya harus seperti koin. Ini berarti dari kecil udah kelihatan ciri-cirinya bakal bonsai atau memang di-breed khusus untuk Dan- jadi bonsai? Memang di breed bonsai. Bonsai ketemu bonsai jadi bonsai. Oke. Dia mulai timbul ini ketika kan pendek tuh. Mm-mm. Menurut saya ini dia rada nggak seimbang, maksudnya badannya kecil, palanya kegedean gitu. Betul. Apa memang ini yang bagus yang begini atau gimana gitu? Ini kan kalau yang lain kan seimbang tuh, jadi Iya. badannya palanya gede tapi badannya memanjang. Ini kan bulat. Ini termasuk yang kategori bagus begini. Kategori koin begitu. Oh, Bonsai oke. itu bodinya koin. Koin itu berarti bulat, tidak panjang. Kalau dia ada pangkal ekor, itu bukan bonsai, jadinya soft body. Ini kanva yang udah kualitas kontes juga. Jadi kanva mutiaranya kasar ya tadi ciri-cirinya. Ya kalau kampa itu sebenarnya ciri-cirinya ya, dia dari tulang ekor dia lebih keras ya, lebih kaku. Terus dari muka dia beda. Terus dari pipinya juga dia nggak terlalu nggak terlalu tembem ya. Kalau Kencu itu kan dia lebih tembem. Kalau kampa rata-rata enggak, kebanyakan untuk di paste-nya sendiri. Klasik. Terus karena dia nggak keluar mutiaranya. Iya betul. Jadi kalau klasik itu nggak keluar mutiaranya, terus klasik warnanya memang begini atau ada juga yang warnanya lain-lain? Ada, nggak semua klasik warnanya merah kuning begini ya. Ada yang merah full, ada yang sebagian depan merah, setengah putih, ada. Terus ini kan ya ada tulisannya nih. Ini Itu sebenarnya ada, cuman karena warnanya? ya dia lagi redup ya. Sebenarnya dia ada panjang itu. dia perubahan warna itu bisa dalam tempo hari atau jam atau minggu. Untuk warna sendiri untuk klasik memang dia udah bagus basicnya. Nah kita di lawan itu biasanya kita lebih kita warnain lagi. Itu ada emang. Jadi bukan dia alami merah full. Emang kita suka kita kasih pakan yang buat Warna. Iya buat dia bikin merah gitu. Itu ada. Jadi kalau lohan udah tua, bukan nanti kempes gitu bisa nggak atau sampai hilang sama sekali atau ya peot? Nggak pengaruh ya. Biasanya ikan dari segi agresivitasnya aja paling dia udah nggak terlalu dia banyakkan diem gitu. Dia udah mulai capek dari berenangnya itu dia udah kurang lah. Udah beda dengan ikan-ikan yang masih muda. Dia lebih agresif, lebih lincah. Misalnya kalau ikan tua begini dia lebih banyakkan diem di bawah. Kita mainin baru dia main. Kalau segini udah masih bisa dikawinin nggak begini? Dianakin gitu kan? Ini kan bagus ini. Kalau kampas sendiri biasanya agak susah ya. Nah ini golden base. Golden base berarti warna dasarnya keemasan atau kuning ya. Klasifikasinya apa ini? Golden base apa? Ini golden base cencu ya masuknya ya. Ya, ini termasuk golden base cencu. Untuk golden base sendiri biasanya dia poin-poin terbesarnya dari warna, kepala, body. Itu poin-poin besarnya biasanya untuk golden base sendiri. Ini warna depannya rada merah, sini udah mulai kuning, jadi udah mulai belang nih. Ada Ya. garis belangnya. Dia lebih cuman kurang sih. Untuk ukuran segini masih kurang ya warna ya sebenarnya. Kurang ya. Ya karena dia merahnya belum pekat. Dia ini galak kalau kita masuk bener-bener digigit sama dia. Oh agresif iya. Itu kalau kita masuk tangkal murah gigit. Dia nggak takut sama orang menyemplung gitu dia nggak Biasanya takut. kalau kampa begitu. Kalau kampa dia lebih agresif ya. Kalau kampa tuh emang lebih galak. Memang dia karakter siklitnya masih benar-benar kental. Ini kalau diterusin terus dia akan kayak apa bakalannya? Akan keluar kuningnya makin terang atau begini aja terus? Ya kalau kita ini untuk
warna sendiri masih kita bisa maksimalin ya, dari warna, body, mutiara masih kita bisa maksimalin lagi untuk ikan ini. Misalnya nih, saya dari bayi lohan kan bareng-bareng tuh rame-rame. Nggak pernah kita pisah sama sekali sampai gede. Mungkin nggak itu nanti? Atau dia tetap ending-endingnya akan bunuh-bunuhan berantem? Ya jelas dia akan bunuh-bunuhan. Kalau udah gede udah Iya. teritori dia. Iya, pasti dia akan bunuh-bunuhan. Dia akan saling apa? Apalagi kalau ikan itu dalam apa? Dalam segi makanan dia sangat-sangat kurang ya. Pasti dia akan apa? Saling bunuh. Misalnya ini kisaran berapa kalau umpama di pasaran ada? Ini kalau di pasaran ada dengan kondisi seperti ini ya, itu sekitar harga 10 juta up. 10 juta up. Iya. Dia orang beli ini masih harus PR lagi nanti kayak ngerawat-rawat dengan Oh ya, segala pasti. masih tetap lagi ya? Pasti, untuk tetap. bisa meningkatkan harganya lagi untuk ikut kontes lagi gitu ya. Ya betul kayak gitu. Sekarang gini, orang kan juga kalau misalkan dia beli ikan bagus, dia beli ikan mahal, kalau dia tidak bisa merawatnya, secara otomatis juga kualitasnya juga akan menurun, akan ngedrop gitu. Segini pas lah di akuarium yang segini. Ini kira-kira Bonsai itu kalau ukuran segitu sekitar 2 juta up lah. 2 juta up. 2 juta up. Ini sama itu mahalan mana? Ini sama itu. Lebih tinggi mana? Harusnya lebih mahalan ini karena dari segi body lebih koin daripada yang itu. Kalau yang udah besar kayak gini kisaran berapa ini? Kisaran kalau misalkan ada ketemu dengan orang yang suka dengan ikan ini bisa sekitar 20 up. 20 juta ke atas. 20 juta ke atas.